teman-teman semua, saya Salom. Yuk kita membaca Mazmur 91 bersama-sama. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, kita bertemu lagi di minggu ini untuk kita ibadah bersama-sama. Nah, adik-adik udah pada mandi belum? Harusnya sudah pada mandi kan? Sudah cantik-cantik, sudah gosok gigi, coba lihat giginya sudah bersih. Jadi nanti kalau kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, gak ada bau-bau lagi. Ya, kakak percaya semuanya sudah mempersiapkan hati, mempersiapkan diri supaya kita keren untuk memuji menyembah Tuhan pagi hari ini. Oke yuk, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, kita mau sama-sama katakan kepada Bapa di surga, kepada Roh Kudus, selamat pagi. Karena kita bersyukur Tuhan sudah berikan kita berkat sepanjang minggu ini. Yuk kita belajar lagu ini sama-sama ya.
Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Ayo adik-adik, lebih sungguh-sungguh lagi kita katakan sama Bapa, selamat pagi Bapa. Semuanya angkat tangan buat Tuhan, sungguh-sungguh katakan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Sekali lagi, pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa untuk semua berkat-berkat-Mu buat kami. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan memuji-Mu lebih lagi, menyembah-Mu, dan kami akan mendengarkan firman-Mu juga. Tuhan Yesus berkati ibadah kami. Tuhan, urapi kami semua ya, adik-adik yang menonton ibadah hari ini. Semuanya Tuhan berkati, dari adik-adik balita, adik-adik pratama, adik-adik madya, semua orang tua juga yang menyaksikan. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Tuhan, kami siap lebih lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Nah, adik-adik, siapa yang bersuka cita pagi hari ini? Saya. Sebelum kita lanjutkan untuk memuji Tuhan, kita mau tepuk sukacita dulu ya. Siap-siap ya. 1, 2, 3. Tepuk sukacita. 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 Yes. Oh, semuanya semangat hari ini. Yuk, kita akan nyanyikan adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita.
Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia, bersuka cita. Ada kasih Yesus di hatiku, adalah SUKACITA di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah SUKACITA di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia, bersuka cita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia, bersuka cita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia, bersuka cita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia, bersuka cita. Ada kasih Yesus di hatiku, ada kasih Yesus di hatiku, ada kasih Yesus di hatiku. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, adik-adik, belum capek kan? Masih kuat untuk memuji Tuhan? Oh, pasti dong. Tadi kan sudah pada makan. Yuk, sekarang kita lanjut lagi memuji Tuhannya. Nah, kakak mau tanya nih, siapa yang masih terus berbuat baik? Saya. Siapa yang masih taat sama Tuhan dan orang tua? Oh, pasti dong, saya juga. Nah, adik-adik, yuk kita nyanyikan sama-sama, baik dan taat. Yuk adik-adik, kita nyanyikan lagu ini sama-sama ya. Ikutin gerakan yang di belakang. B-A-I-K baik, B-A-I-K baik. Saya mau seperti Yesus, B-A-I-K baik. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama. Ku turut nasihat mereka selalu, B-A-I-K baik. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama. Ku turut nasihat mereka selalu, T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Mama Papa. Ku turut nasihat mereka selalu, T-A-A-T taat. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Adik-adik, sekarang saatnya kita mau dengerin firman ya. Yuk semuanya duduk yang manis, duduk yang rapi. Kita mau dengerin firman Tuhan sama-sama. Kita akan angkat pujian, kerenangan firman-Mu. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita angkat pujian ini sama-sama ya. Kita angkat tangan kita sama Tuhan. Kita katakan sama Tuhan, aku mengasihi-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi
dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Adik-adik yang manis, lebih sungguh-sungguh lagi kita katakan sama Tuhan, aku mau mengasihi Engkau Yesus, aku mau mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Ayo adik-adik, angkat tangan kita sama Tuhan. Buka suaramu, buka mulutmu. Bilang sama Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Ayo adik-adik semua, angkat tanganmu, bilang sama Tuhan, aku mengasihi-Mu Tuhan. Ku mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik. Yesus baik, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Yesus baik, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat lagi pujian ini. Haleluya. Ku renungkan firman
Benar ya Tuhan Yesus, kami mau menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kamu mau mengasihi Engkau Tuhan lebih lagi ya Bapa. Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup mereka. Mereka diubahkan Tuhan, mereka dijamah. Dan mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Shalom adik-adik semua. Kakak percaya kalau hari ini kalian semua sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Amin. Oke, langsung saja. Tema kita hari ini yaitu aku mau melakukan yang baik, diambil dari 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 23. Nino sedang makan coklat yang baru saja dibelikan oleh ibunya. Kemudian kakaknya yang bernama Nia datang dan minta, "Dek, bagi dong coklatnya." Emang begitulah Nino, orangnya pelit gak mau berbagi. Setelah itu, Nia mengeluarkan banyak sekali makanan dari dalam tasnya. Karena kemarin tuh Nia sama mamanya pergi ke supermarket belanja. Dan Nia beli banyak sekali makanan. Tiba-tiba adiknya Nino datang nih, minta, "Kak, kakak punya banyak makanan ya? Bagi dong kak." Nia jawab, "Ambil aja sok, mana yang kamu mau pilih aja, terserah mau yang mana yang kamu suka ambil aja." Nia tidak balas dendam ke adiknya karena Nia sangat mengasihi adiknya. Nia memang anak baik ya. Hidup itu adalah pilihan. Apakah kita mau melakukan yang baik atau melakukan yang jahat? Setiap hari kita diperhadapkan dengan banyak sekali pilihan. Misalnya dalam hal memilih pakaian. Hari ini aku mau pakai baju warna kuning atau warna merah. Aku mau pakai rok atau mau pakai celana. Ada lagi masalah makanan. Pagi tadi saya sudah makan nasi goreng, siang ini enaknya makan apa ya? Pakai mie instan atau telur dadar? Kayaknya enak makan bakso nih siang-siang begini. Banyak sekali pilihan. Dan terkadang suatu masalah mengharuskan kita untuk memilih apakah kita mau melakukan yang baik atau kita malah memilih melakukan yang jahat. Seperti Nia tadi. Nia sudah melakukan hal yang baik ke adiknya karena Nia sangat menyayangi adiknya. Walaupun adiknya pelit sama dia, tapi Nia tidak mau membalas. Contohnya lagi, di rumah adik-adik lagi sendiri. Papa lagi pergi kerja, mama sedang pergi belanja ke pasar. Tiba-tiba nongol di TV iklan es krim. Ngiler nih, ngiler. Mana cuaca lagi panas siang-siang. Aduh, pengen banget nih makan es krim. Teringat di atas kulkas kan ada duit tuh. Ambil enggak? Ambil enggak? Wow, ambil apa enggak? Tetapi kamu memutuskan untuk tidak mengambilnya. Tunggu sampai mama pulang dulu dari pasar untuk minta izin. Itu baru namanya keren. Mana nih jempol kakak gak bisa? Itu namanya keren karena kamu sudah melakukan hal baik dan benar. Nah, kisah kebaikan seperti yang dilakukan oleh Nia ini pernah terjadi loh di salah satu zaman raja-raja di Israel. Yuk kita simak videonya sama-sama. Pada waktu itu, kerajaan Israel dipimpin oleh Raja Saul. Raja Saul adalah raja pertama dari kerajaan Israel.
Daud adalah seorang prajurit kerajaan Israel. Daud berhasil kalahkan puluhan ribu tentara musuh. Raja Saul merasa iri hati karena Daud lebih hebat, lalu Raja Saul melemparkan tombak menangkap Daud. Daud menghindari serangan tombak Raja Saul dan berlari pergi menyelamatkan diri. Kemudian Daud bersembunyi di dalam gua gunung batu. Raja Saul dan pasukannya lalu pergi untuk mencari dan menangkap Daud. Tiba-tiba Raja Saul ingin beristirahat di dalam gua dan para pasukannya berjaga di luar gua. Raja Saul tidak mengetahui bahwa di dalam gua itu juga ada Daud yang bersembunyi. Ketika Raja Saul sedang beristirahat, Daud mempunyai kesempatan untuk melukai raja. Tapi Daud sangat menghormati Raja Saul. Karena itu, Daud hanya memotong sedikit baju raja. Kemudian Raja Saul bangun dari istirahatnya dan pergi keluar dari dalam gua itu. Tiba-tiba Daud memanggil Raja Saul dan menunjukkan potongan baju yang diambilnya. Walaupun Raja Saul sangat jahat kepada Daud, tetapi Daud tetap mengasihi Raja Saul. Tadi kita sudah sama-sama menyaksikan video yang menceritakan tentang Daud dan Raja Saul. Tentang siapa adik-adik? Kurang keras siapa? Betul sekali, tentang Daud dan Raja Saul. Raja Saul iri kepada Daud karena Daud mampu mengalahkan musuh puluhan ribu orang. Dan dia sangat dibangga-banggakan oleh orang-orang Israel di sana. Sehingga Raja Saul iri dan dia ingin membunuh Daud. Akhirnya Daud pergi melarikan diri untuk menghindari Raja Saul. Dia bersembunyi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dan ketika Raja Saul mengetahui bahwa Daud sedang berada di padang gurun En-Gedi, kemudian Raja Saul mengejarnya dan membawa 3.000 pasukan untuk mengejar Daud, untuk mencari Daud. Wow, hanya untuk mencari Daud saja Raja Saul harus mengerahkan 3.000 orang untuk mencarinya. Dan sampailah Raja Saul di padang gurun En-Gedi. Di sana ada satu gua dan dia ingin beristirahat di gua itu. Dia beristirahat dan ternyata adik-adik, Daud sedang bersembunyi di belakang gua itu tanpa sepengetahuan Raja Saul. Kemudian orang-orang yang bersama-sama Daud bilang begini ke Daud, "Ini adalah kesempatan bagus bagimu. Sekarang bunuhlah Raja Saul, habisi dia, lenyapkan dia, karena selama ini dia sudah menyusahkanmu. Sekarang habisi dia, jangan biarkan dia lolos." Tetapi apa adik-adik? Daud hanya memotong bagian dari baju Raja Saul. Daud tidak menyakitinya, tidak menyakitinya. Setelah Raja Saul selesai beristirahat, dia keluar dari gua itu, dia berjalan. Tiba-tiba Daud memanggilnya, "Tuanku Raja Saul, lihatlah ini. Kalau aku mau,
Daud menunjukkan bagian dari potongan baju Raja Saul ya. Kalau aku mau, aku bisa melenyapkanmu sekarang juga. Tapi aku tidak melakukannya karena aku sangat sayang padamu. Aku sangat menghormatimu. Aku tidak mau melukai orang yang diurapi Tuhan. Aku tidak mau menjamah orang yang dipilih Tuhan. Adik-adik, ini membuktikan bahwa Daud adalah orang yang taat akan firman Tuhan. Dia menghormati Raja Saul, dia mengasihi Raja Saul. Dia sudah melakukan hal yang baik. Bagaimana dengan adik-adik di rumah? Apakah kalian mau mengalah terhadap adik, terhadap kakak, terhadap teman-teman? Apakah kalian mau memaafkan orang yang menyakitimu? Apakah kalian mau mengampuni orang yang berbuat jahat padamu? Atau malah sebaliknya, membalas kejahatan dengan kejahatan. Dari cerita firman Tuhan hari ini, kita dapat belajar dua hal yang harus kita lakukan. Dua hal kebaikan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah tidak membalas dendam kepada siapapun yang menyakiti kita. Itu ada di 1 Tesalonika 5 ayat 15. Kemudian yang kedua, mengasihi semua orang, bahkan yang memusuhi kita, karena itu maunya Tuhan. Itu ada di Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Kisah Daud ini mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik. Walaupun mungkin banyak orang yang menyakiti kita, banyak orang yang berbuat jahat kepada kita, tetapi kita mau untuk tetap melakukan kebaikan. Kita mau belajar seperti Nia dan Daud. Mereka tidak balas dendam. Mereka tidak marah, mereka tidak kesal. Mereka mau tetap mengasihi orang yang berusaha untuk menyakiti mereka atau orang yang berbuat jahat. Adik-adik mau belajar seperti Nia dan Daud? Yang mau coba katakan yes, 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 yes. Haleluya. Biarlah kita mau menghidupi firman Tuhan, hidup dalam kasih Tuhan, melakukan yang baik dan bukan memilih melakukan yang jahat. Amin. Haleluya. Sekian cerita firman Tuhan hari ini. Mari kita sama-sama tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih kalau kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus untuk tetap melakukan yang baik di hadapan-Mu. Dan ajar kami Tuhan untuk mengasihi sesama kami. Ajar kami Tuhan Yesus untuk tidak balas dendam. Ajar kami Tuhan Yesus untuk tetap mengasihi orang yang berusaha untuk menyakiti kami ya Bapa. Biarlah kami Tuhan tetap hidup dalam pimpinan Tuhan. Berkati setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, baik di rumah, dimanapun mereka Tuhan. Turunlah kiranya berkat-Mu atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, gimana tadi ceritanya? Seru kan dengan Kak Jelita? Siapa yang mau melakukan perbuatan yang baik? Saya. Nah, untuk hari ini ibadah kita udah selesai ya. Tapi ingat, minggu depan kita masih ada ibadah lagi. Setiap minggu adik-adik bisa lihat di YouTube kita. Oke, kalau begitu see you next week. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.